Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia, selamat datang kembali di video pembelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Burosa akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian tentang Kerajaan Kutai Martadipura, kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Mari kita simak bersama-sama. Nah, Kerajaan Kutai Martapura sendiri didirikan kurang lebih pada abad ke-4 Masehi dan sampai sekarang masih berstatus sebagai kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia. Kenapa di sini saya jelaskan tentang Martapura? Karena di Kalimantan Timur sendiri itu ada dua kerajaan Kutai, yang pertama adalah Martapura dan dua Kertanegara. Kalau Martapura Hindu, Kertanegara itu adalah kerajaan Kutai bercorak Islam yang muncul setelah kerajaan Kutai Martapura. Selanjutnya, lokasi dari kerajaan Kutai itu sendiri terletak di tepian Sungai Mahakam, Muara Kaman, Kalimantan Timur. Sumber sejarah dari kerajaan Kutai adalah 7 buah yupa yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Yupa sendiri merupakan tugu batu yang biasanya difungsikan untuk mengikat kurban persembahan dari raja untuk kaum Brahmana. Next, isi dari prasasti yupa itu adalah silsilah raja-raja Kutai, sedekah Raja Mulawarman kepada Brahmana, kemudian juga kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman. Dari yupa, kita juga bisa mengetahui kondisi politik dan pemerintahan kerajaan Kutai. Berdasarkan prasasti yupa, kita bisa mengetahui bahwa ada seorang pemimpin bernama Kudungga yang diperkirakan masih menggunakan nama Indonesia asli dan berstatus sebagai kepala suku atau pemimpin Kutai. Kemudian, Kudungga memiliki putra bernama Aswawarman yang di sini berstatus sebagai Wangsakarta, yang mana Wangsakarta ini berarti pendiri dinasti atau keluarga. Aswawarman inilah yang diperkirakan sudah mulai memeluk agama Hindu atau memeluk ajaran Hindu. Aswawarman memiliki 3 orang putra, dan dari 3 putra tersebut yang paling terkenal adalah Raja Mulawarman. Raja yang berhasil membawa Kutai kepada masa kejayaan. Karena itu di Kutai ada universitas namanya Universitas Mulawarman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upacara Aswamedha. Pada masa pemerintahan Aswawarman, untuk menentukan luas kerajaan, Raja Aswawarman mengadakan yang namanya upacara Aswamedha. Upacara Aswamedha adalah upacara melepaskan kuda dan dibiarkan kuda itu berlari sejauh-jauhnya. Jarak terjauh dari kuda tersebut berlari dianggap sebagai wilayah kekuasaan kerajaan. Nah, jadi Aswawarman itu berperan dalam menentukan luas kekuasaan kerajaan Kutai. Selanjutnya, bagaimana dengan kondisi sosial dan budaya dari kerajaan Kutai? Masyarakat Kutai merupakan masyarakat yang terbuka terhadap perubahan. Kurang lebih pada abad ke-4, mereka mendapatkan pengaruh Hindu dari India, sehingga berkembanglah sistem kerajaan Kutai itu tadi. Nah, kemudian dari sebuah tempat bernama Waprakeswara yang tertulis pada yupa, bisa kita ketahui bahwa kerajaan Kutai itu memeluk ajaran Hindu Siwa. Karena Waprakeswara sendiri itu adalah nama lain dari murid Dewa Siwa yang memiliki nama Agastya. Waprakeswara itu berupa lapangan suci yang digunakan untuk melakukan pemujaan terhadap Dewa Siwa. Nah, selanjutnya dari yupa juga kita bisa ketahui bahwa raja itu memiliki hubungan yang baik dengan kaum Brahmana. Selanjutnya, pengaruh India yang masuk ke wilayah Kutai itu tidak diserap 100% apa adanya, tapi disesuaikan dengan kondisi asli masyarakat yang sebagian masih menganut animisme dan dinamisme. Ini adalah sebuah bentuk lokal jenius ya dari bangsa Indonesia terhadap kebudayaan yang datangnya dari luar. Lalu dari kondisi ekonomi. Nah, selanjutnya adalah kondisi ekonomi kerajaan Kutai. Bagaimana caranya supaya kita memahami tentang kondisi ekonomi adalah melihat lokasi geografis dari kerajaan Kutai itu berdiri. Untuk kerajaan Kutai sendiri, dia didirikan itu di tepian Sungai Mahakam. Kita perkirakan bahwa masyarakat Kutai itu mengandalkan perekonomiannya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Sedangkan dari prasasti yupa, sedekah yang dilakukan oleh Raja Mulawarman berupa 20.000 ekor sapi, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada kegiatan pertanian dan
peternakan terutama yang dilakukan oleh masyarakat Kutai. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah keruntuhan dari kerajaan Kutai itu sendiri. Berdasarkan perkembangannya nanti, masuknya pengaruh Islam akhirnya memunculkan sebuah dominasi kekuatan baru di Kutai, munculnya kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Martapura ini diperkirakan runtuh pada masa pemerintahan Raja Dharmastia, yang merupakan raja ke-13 dari kerajaan Kutai setelah ia ditaklukkan oleh kerajaan Kutai Kartanegara, yang saat itu dipimpin oleh Pangeran Anum Panji Mundapa. Nah, itu tadi sekilas tentang kerajaan Kutai Martapura. Oke, itu tadi adalah pembahasan kita tentang kerajaan Kutai Martapura. Ternyata sangat menarik sekali ya kerajaan yang ada di Kalimantan ini. Nah, walaupun akhirnya mengalami keruntuhan, tapi kemudian ada kerajaan-kerajaan baru yang juga muncul di wilayah Indonesia lainnya yang menarik untuk kita bahas. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Bu Rosa akhiri dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.